Nama saya Jiang Xiao Xiao. Saya adalah seorang koki. Baru saja tadi, dengan hidangan legendaris yang sudah lama hilang di dunia kuliner, Feng Huang Sihai, saya memenangkan juara kompetisi Raja Koki. Selanjutnya adalah era Raja Koki Jiang Xiao Xiao. Awas! Nona besar, cepat sadar. Cepat sadar dong nona besar. Nona besar, kau akhirnya sadar. Nona besar, kau membuatku takut setengah mati. Kau tertidur selama 12 jam penuh. Bagaimanapun aku panggil, kau tak bangun. Aku benar-benar menembus waktu. Ada perintah dari Wang Yi. Wang Fei harus segera pindah ke kediaman terpisah. Tanpa perintah tidak boleh keluar. Dan bahkan menembus menjadi seorang Wang Fei, yang di malam pernikahannya langsung dibuang ke kediaman terpisah. Ini makan malam kita. Kita makan ini setiap hari. Bulan ini uang belanja sudah habis, jadi terpaksa makan begini dulu. Segala hal bisa diatasi. Hanya soal makan yang tidak boleh asal-asalan. Dapur sedang menunggu. Selain orang lain, terus ke timur adalah pasar. Tunggu aku cari makanan enak buatmu. Pangeran, sudah 5 hari Anda tidak makan. Bau apa yang begitu harum? Makan malam tetap yang paling enak nasi goreng telur zombie. Kamu ngapain di sini? Masak dong. Nggak kelihatan apa. Kamu kesini mau ngapain? Juga cari makan ya. Waktu dia masuk ke kediaman, aku memang pernah melihatnya dari jauh. Hanya saja belum pernah bertemu muka. Wajar kalau dia tidak mengenaliku. Orang-orang bilang nona keluarga Jiang suka makan malas bekerja. Tak berguna sama sekali. Kapan dia belajar masak? Mau coba satu suap? Enggak. Sokcol. Harum banget. Pengen banget nyicip satu suap. Kamu juga pengen, kan? Enggak mau. Kalau nggak mau ya sudah. Orang yang mau curi ideku harus antre sampai ke Prancis. Loh. Serius. Baru aku ambil sumpit sebentar. Kamu udah habis makan. Kamu ini berapa hari nggak makan? 5 hari. Hah? Tuan Wang kalian itu kejam banget ya. Sampai nggak dikasih makan kenyang. Ternyata, keji dan tak berperasaan itulah standar pria sejati. Bukan sudah 5 hari nggak makan. Jangan-jangan kamu kena anoreksia ya? Orang macam dia yang malas kerja. Dan gak tahu bedanya biji-bijian saja tahu soal anoreksia. Nggak apa-apa.
Cuma anoreksia doang. Nona ini cuma perlu sedikit beraksi. Dijamin kamu makan apa aja lahap. Nafsu makanmu bisa melahap seekor gajah. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan itu, ngapain ngumpet di rumah terpisah cuma jadi selir suasana? Selir suasana kenapa? Kamu tahu nggak, hal paling bahagia buat wanita yang sudah menikah itu apa? Yaitu suami nggak di rumah tapi tiap bulan tetap ada uang belanja. Aku di rumah terpisah. Hidupku ya persis begitu kan? Gimana? Anoreksiamu mau aku bantu nggak? Kamu bisa bantu aku tentu saja. Lewat. Kau harus membayar sedikit harga kecil. Kau harus membayar sedikit harga kecil. Dasar kau zombie. Kelakuanmu begitu kurang ajar. Sepertinya benuang benar telah membuangmu ke rumah terpisah. Gimana? Mau aku bantu tidak? Takkan saja, mau apa? Uang tentu saja perak yang berkilau-kilau itu. Asalkan ada uang. Kalau tidak ya apa dong? Kamu jangan-jangan mau gratisannya. Itu nggak boleh. Aku punya aturan kecil. Yang pertama itu sopan santun. Kedua uang. Ketiga masih urusan lagi. Giok ini harganya sangat mahal. Benarkah? Wang Ye juga tertarik ya? HM. Besok jam segini, kamu datang ke sini untuk mengambil makanan khususmu. Dijamin nanti kamu makan apapun pasti lahap. Wang Ye. Wang Ye itu suamiku. Wang Ye mencariku. Ah iya. Bisakah kamu bicara tanpa ngomong setengah-setengah? Aku tadi kirain, itu suami matiku yang belum pernah kulihat itu. Oh iya? Kamu orang di kediaman ini ya? HM. Para pengawal saja pakaiannya sudah sebagus ini. Sepertinya kediaman pangeran ini memang kaya raya. Ayo pergi. Kamu. Besok ketemu ya, jangan sampai absen. Nona, Tuan Pangeran tadi malam bertemu lagi dengan monster jelek itu. Perempuan murahan itu dikurung di rumah terpisah masih saja tak tenang. Masih berani memikirkan patung burung Garuda. Lihat aku kirim rekaman layar. Hawthorne, Chaio dan Wu Mei adalah gadis orang lain. Bajingan, jalan gak pakai mata ya? Bajingan, jalan gak pakai mata ya? Nona Su, maaf. Ah, berani-beraninya kau curi perak Nona ini. Nona Su, akhir-akhir ini itu balasan untuk Nona. Di atasnya tertulis nama Nona kalian. Dari mana perak sebanyak ini didapat orang miskin? Pasti kau si bocah kecil ini yang mencurinya. Aduh, waktu Nona kita keluar rumah. Kebetulan kekurangan 20 tahil perak. Tidak boleh kau ambil. Ini semua milik Nona. Mencuri perak Nona ini masih tidak mau mengaku. Pukul lagi. HM, dari mana datangnya gadis cantik kecil ini? Mata jernih, gigi putih, cantik alami. Benar-benar dilihat saja sudah disukai.
Nona Su jelas-jelas sedang membuli Xiaoman. Itu memang Feng Yan dari halaman samping. Xiaoman di mana? Di depan pintu tenda. Li Zizhen milik nona kami. Masih berani berbohong. Lihat saja kalau aku tidak memukul mulutmu sampai hancur. Kamu ngapain? Jangan salahkan gadis ini karena tangannya tidak bersih. Biarkan aku menghajarmu sedikit untukmu. Sama-sama perempuan. Kamu tega sekali. Sekeji itu jarang ada. Kamu juga tahu takut ya? Kalau begitu waktu memukuli Xiaoman, kenapa tidak kepikiran? Dia juga manusia. Dia juga tahu sakit. Tunggu saja. Kali ini aku akan cari sepupu. Aku suruh sepupu menceraikanmu. Sekarang mengeluarkan nama laki-laki. Adik, kamu tahu tidak? Di dunia ini ada 3 jenis orang yang paling tidak bisa diandalkan. Pertama adalah laki-laki. Kedua adalah laki-laki. Ketiga tetap kamu. Kamu. Dasar perempuan murahan. Jelek, ngomong sembarangan. Kamu mau diusir dari kediaman pangerannya. Mulutmu gatal. Kalau dipukul nggak apa-apa. Harus pergi memanggil Taipin. Hui Taifei. Buruk sekali. Nona Su dipukul. Dasar pelacur. Berani-beraninya kau memukulku. Berhenti. Bibi. Perempuan rendahan ini memukulku. Lihat wajahku sampai dipukul bengkak olehnya. Seluruh istana Wang khawatir karena Wang Ye tidak mau makan. Sedangkan kau sebagai Wang Fei masih sempat bertingkah seenaknya di sini. Apakah kau tahu sudah berapa hari Wang Ye tidak makan? Makan. Dia mau makan atau tidak? Apa urusanku? Apa katamu tadi? Tidak bilang apa-apa. Sebagai Wang Fei kau tak paham tata krama. Sikapmu kasar sekali. Sekarang malah mau memukul orang. Sepertinya Wang Fei ini sudah tidak mau jadi Wang Fei lagi ya. Ternyata di Wang Fu tidak boleh sembarangan mengubah apapun. Lalu wajah gadis ini kenapa? Apa mungkin bengkak sendiri? Kau menang? Gadis ini tangannya tidak bersih, memang pantas dipukul. Lalu Nona Su yang mulutnya penuh kata-kata kotor. Juga seharusnya diubah, kau ini suka memutarbalikkan fakta. Sekarang bukan hanya mulutnya penuh kata-kata kotor, malah berani melawan atasan. Jangan lupa, aku bagaimanapun juga adalah Wang Fei. Taifei, aku ini Wang Fei yang dinikahi secara sah oleh Wang Ye ini. Benar atau tidak? Siapa yang menuduh? Dia yang harus membuktikan. Karena Nona Su bilang uang itu diambil oleh Xiaoman. Maka tolong tunjukkan bukti. Kalau tidak, ini namanya fitnah. Ayo, kita kembali ke rumah samping. Berhenti. Apa di matamu masih ada aku sebagai Taipin ini? Mataku tidak buta. Tentu saja ada kamu di mataku. Ada orang ngomong kayak gitu. Kamu ketemu aku kok nggak hormat, nggak sujud, nggak punya rasa hormat ke yang lebih tua, nggak berbakti pada orang tua. Sudah melakukan salah satu dari 7 dosa yang membolehkan cerai. Hui Taifei, tahun ini umur berapa ya? Sudah 50 belum? Kok cara bicaramu? Kayak tante-tante tua yang sudah hidup ratusan tahun. Bukan? Mumi yang hidup ratusan tahun pun. Nggak sekuno dan sekolot kamu.
Keras kepala. Masih bicara 7 dosa yang membolehkan cerai. Tahukah kau bahwa 7 dosa itu, satu persatu semuanya ditujukan untuk menindas perempuan. Menindas perempuan. Sebagai perempuan. Malah membela dan mengibar-mibarkan aturan sampah seperti ini. Menurutku aturan-aturan busuk ini sudah seharusnya diubah sejak dulu. Bagaimana kau bisa mengucapkan kata-kata durhaka yang begitu besar? Ini sudah disebut durhaka besar. Kalau begitu aku lihat kau benar-benar cuma kenal sumpit. Matahari ini cukup menyengat. Hati-hati jadi hitam. Siapa yang tidak paham aturan ini? Wanita tak beradab macam apa yang berani keluar dari kediaman Wang? Ku ingin agar Tuan Wang menikahimu sebagai istri. Terima kasih, Bibi. Tai Fei, pengawal yang dikirim ke tempat lain semuanya diusir kembali oleh Wang Fei. Jiangxi bilang dia adalah Wang Fei yang dinikahi Tuan Wang secara sah dan resmi. Kami tidak berhak mengusirnya. Kurang ajar. Di mana wanita murahan itu sekarang? Ke dapur, ayo. Zombie dinasti Tang, kau bahkan berani melawan perintahku. Apakah di matamu masih ada aku sebagai Tai Fei ini? Perintah apa? Mengusirku dari kediaman Wang. Aku dan Wang Ye sudah resmi bersujud dan menjadi suami istri. Mau mengusir aku? Bisa? Ambil surat pemberitahuan resmi dulu. Kalau tidak punya surat resmi, jangan buang-buang waktuku. Aku lagi sibuk sekarang. Kamu cuma sibuk bikin makanan babi anjing begini. Makanan babi anjing. Ini obat terbaik untuk mengobati anoreksia. Jangan berpura-pura gila di sini. Dengan kemampuanmu, mau mengobati anoreksia. Kamu bisa menyembuhkan anoreksia siapa? Pengawal kecil ini juga menderita anoreksia seperti Tuan Wang. Lihat ini. Bagaimana bubur pengawal kecil ini? Rasanya sangat lezat. Masih ada lagi tidak? Tadinya ada. Sekarang sudah habis. Sudah ditumpahkan oleh mereka berdua. Dia tidak tahu King Er adalah Tuan Wang. Nyonya Jiang baru saja menikah ke kediaman Wang Fu, langsung dibuang ke rumah terpisah. Dia belum pernah bertemu kakak sepupu. Gaya Jiangxi benar-benar kasar. Sungguh tidak pantas untuk King Er. Soal King Er adalah putri raja. Dia tidak tahu kakak sepupu adalah pangeran. Pasti jangan sampai dia tahu. Kalau tahu, dia pasti mati keluar hati karena malu. Ahyo, boleh buatkan satu porsi lagi tidak? Apakah ingin aku buatkan untuk tuanku pangeran? Boleh saja ah. Mohon aku. Boleh saja. Mohon aku. Kurang ajar, kamu bicara apa dengan aku begitu? Nyonya Tai Fei, ini sikap orang yang lagi minta tolong. Sepertinya kalian juga nggak terlalu menginginkan ini. Kalau begitu lupakan saja. Lihat perbuatan baik kalian ini. Kamu.
Aku nggak peduli bagaimana kamu memperlakukan zombie, tapi kau tidak seharusnya merusak jurus ini. Aku akan jadi bajingan ini. Aku sudah bersamanya sebelum dia tahu sepupu adalah pangeran. Usir dia. Nona kecil sudah dibawa ke sini. Semua yang harus dikatakan Xiao Cui sudah dia sampaikan padamu. Iya. Gadis Xiao Cui sudah menjelaskan semuanya padaku. Baik. Kalau begitu jalankan sesuai rencana. Selama kamu tetap ngotot minta diskon lagi sama dia, aku pasti bantu kamu. Tidak apa-apa. Nona Su, tenang saja. Hamba pasti akan menyelesaikan tugas dengan baik. Pergilah. Setelah urusan selesai, aku akan beri hadiah besar. Terima kasih banyak Nona Su. Terima kasih. Tuan tidak hanya akan mengusirmu dari kediaman pangeran, tapi juga akan membuatmu hancur dan kehilangan nama baik. Sebentar lagi kita ajak Bibi bersama-sama pergi. Aku tahu sudah malam seharusnya tidak mengganggumu, tapi kejadian seperti ini kalau sudah dilihat tidak boleh. Dibuat seolah tidak tahu. Hai Fei, sayangku. Mata kepala sendiri melihat Putri Wang masuk ke dapur bersama pria itu. Orang-orang di bagian kesejahteraan bilang, ini bukan pertama kalinya mereka bertemu diam-diam di dapur tengah malam. Benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya melakukan perbuatan kotor dan memalukan seperti itu. Hari ini aku pasti tidak akan membiarkan perempuan jalang ini lolos. Hahaha. Kamu siapa? Tentu saja aku datang untuk memanjakan nona kecil. Aduh. Apa-apaan ini? Kali ini kau mati. Bajingan, ikut aku masuk. Kok orangnya sebanyak ini? Aku nggak masak sebanyak ini. Kok cuma kamu sendiri? Nona Su berharap ada berapa orang? Mustahil. Benar-benar mustahil. Maksud Nona Su bilang mustahil itu apa ya? Kamu jelas-jelas di sini mesra-mesraan sama laki-laki. Laki-laki. Laki-laki dari mana? Tak usah banyak omong sama dia. Geledah. Sampai sejauh ini, Putri masih mau keras kepala ya. Ternyata benar-benar berselingkuh dengan laki-laki. Kok ada perempuan yang segitu tidak tahu malunya? Dasar rendahan kotor. Bagus kau ini zombie. Kau tega melakukan perbuatan yang begitu amoral. Li Mou, aku sendiri yang akan menangkap selingkuhan itu sekarang. Tunggu dulu. Nona Su, kalau memang bisa membuktikan bahwa orang itu selingkuhanku, kalau begitu aku serahkan diriku padamu. Tapi kalau bukan, aku bilang hanya akan menghukumku sedikit. Cium 40 kali, bagaimana? Baik, kau pasti kalah. Sekarang apa lagi yang bisa Wang Fei katakan? Kau sebagai Wang Fei, berani melakukan perbuatan yang begitu memalukan dan melanggar adat. Orang-orang, seret perempuan ini dan selingkuhannya ke bawah. Tapi kalau membunuhmu, kalian tidak penasaran seperti apa wajah selingkuhan itu sebenarnya?
Bagaimana seorang wanita bisa mengucapkan kata-kata seperti ini? Benar-benar tidak tahu malu. Berbaliklah, biar mereka lihat. Zombie, ini sebenarnya ada apa? Bukankah ini selingkuhan yang kalian cari? Ayo, Xiao Fugui, ceritakan pada mereka. Bagaimana kau dan aku bertemu diam-diam di dapur ini? Ayo, Xiao Fugui, ceritakan padanya. Bagaimana kau dan aku bercinta di dapur ini? Hehehe. Tentu saja aku datang untuk memanjakan nyonya kecil. Hahaha. Hahaha. Kalau begitu biarkan kau bernyanyi dengan enak. Hahaha, nenek yang membuatku tertawa ya. Yang selalu ditertawakan bukanlah hal itu. Kau yang memulai tertawa. Kau yang memulai tertawa. Biarlah bajingan sepertimu tetap ada untuk menyusahkan menantu perempuan lain. Sampai. Ya Tuhan. Aku diam saja. Kenapa? Untunglah. Mau kau hukum dia bagaimana? Aku bantu nggak usah. Aku masih menyimpannya untuk kegunaan lain. Maafkan aku, Nona Su. Hamba kecil benar-benar tidak berani menentang perintah pangeran. Benar, itu Nona Su yang mendukungku. Ya, dialah yang menyuruhku datang ke dapur untuk membunuh Wang Fei. Ingin menghancurkan reputasi Wang Fei. Berpisah denganku. Apa yang kau katakan ini? Bukan, itu keinginannya. Masalah kecil ini saja tidak bisa kau lakukan dengan baik. Barang tak berguna. Pasti pasangan laknat ini bersatu untuk menjebakku. Diamlah. Suamiku benar-benar keterlaluan. Ayo, tunggu sebentar. Nona Su, apa kau lupa satu hal? Karena sudah terbukti orang ini bukan selingkuhanku. Maka sesuai taruhan, akulah yang menang. Nona Su seharusnya diseret keluar dan dibiarkan dimakan burung elang. Imo, tolong selamatkan aku. Kita bertaruh atas kemauan sendiri. Sudah sepantasnya kalah ya terima kekalahan. Kenapa? Apa Nona Su tidak sanggup menerima kekalahan? Orang-orang. Tian-Tian, kau berani. Perintah Wang Fei, bagaimana berani tidak patuh? Bawa pergi. Berani apa dia jadi Wang Fei? Hanya perempuan yang dikurung di rumah orang dan bunuh diri pun tidak mati. Lepaskan aku, lepaskan aku. Sanqi, 38, 39, 40。Su Heng, apakah kau pikir dengan cara kotor seperti ini, kau bisa menghancurkan nama baik seorang wanita? Padahal kesucian dan kepolosan sejak dulu memang belenggu bagi perempuan. Kau sendiri seorang perempuan, bukan malah merasa malu, malah membantu kejahatan. Kamu bukan hanya bodoh, tapi kejahatan sudah terpatri sampai ke tulang. Ini nona besar Gunsia yang katanya tak berguna. Suka makan malas bekerja di mulut ibu suri itu.
Hahaha, minum obat dulu. Keluarlah kamu. Gadisku, kudengar kamu sakit. Shifu, kenapa datang? Pergi jaga di depan pintu. Kok jadi seperti ini? Aku yang ceroboh. Aku sudah merusak rencana si selingkuhan kecil itu. Aku sudah belajar masak darimu. Harusnya aku mengakui itu demi menjaga hubungan keluarga. Aku berusaha segala cara untuk memasukkanmu ke istana pangeran. Supaya kau secepatnya bisa menjadi Wang Fei. Bukan supaya kau datang untuk bersaing dengan orang-orang yang tak pantas itu. Tapi selama si bajingan kecil itu masih ada, pangeran sama sekali takkan mau menikahiku. Ini sangat sederhana kan? Siapa yang menghalangi jalanmu? Kau cari cara untuk menyingkirkannya. Lelaki di kolong langit ini, siapa yang bisa lolos dari dua kata sex and food? Makanan lezat di dunia ini bisa menyemangati orang, juga bisa melukai orang. Kau lakukan sesuai yang kukatakan, Fei Fei itu meski tidak mati, pasti akan diusir dari kediaman Wang. Tetap guru yang paling sayang padaku, HMPH. Misapi kuah tomat manis wangi sudah selesai. Aku lapar. Aku sudah 2 hari tidak makan. Aduh. Gadis malang juga dia. Nah, ini kamu makan saja. Terima kasih, Wang Fei. Bukankah kamu suka memasak untuk Wang Ye? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Pergi antarkan mie ini ke Wang Ye. Katakan ini dari Wang Fei. Baik. Wang Ye, putri memerintahkan hamba mengantar sedikit makanan untuk tuanku. Kenapa putri tiba-tiba mengirim makanan untuk pangeran ini? Putri melihat tuanku Wang Ye bekerja siang malam tanpa lelah. Jadi putri khusus membuat makanan malam dan menyuruh hamba mengantarkannya. Wangi sekali, aku sangat ingin mencicipi satu suap. Letakkan saja. Tuanku, tuanku, tuanku. Cepat panggil kakak. Tuanku, tuanku. Tidak baik, Nona. Nona buruk sekali, Hom. Coba pakai masker zombie terbaru buatan aku. Nona buruk sekali. Aku mau keracunan. Bukan begitu kan, aku baru beberapa hari jadi selir. Langsung jadi janda. Peh, Nona, jangan sembarangan bicara begitu. Kalau sampai pangeran ada apa-apa, kita semua nggak bakal bisa hidup lagi. Apa kalian masih punya adat buruk penguburan hidup-hidup gitu? Bukan begitu. Maksudku, Tuan Wang adalah tiang penyangga utama Wang Fu. Kalau dia benar-benar tiada, bagaimana kita bisa hidup? Xiaomen, dengarkan aku. Laki-laki itu tidak bisa diandalkan. Kita para perempuan harus mengandalkan diri sendiri.
Kalau dia tiada, langit juga tidak akan runtuh. Ayo coba aku buatkan kamu pakai ini. Masker zombie terbaru buatan aku. Di tempat kalian pasti nggak ada barang ini. Ayo coba. Coba dulu. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi pada pangeran? Tai Fei, ampuni nyawa hamba. Itu Wang Fei. Wang Fei yang suruh hamba mengantar makanan untuk pangeran. Tai Fei, ampuni nyawa hamba. Wanita ini ternyata berhati begitu jahat. Bawa ayah durhakamu itu ke sini. Bibi sendiri yang akan memimpin orang-orang ke sana. Jack, kali ini kau pasti mati. Sepertinya Nona Su pukulan tongkat kemarin masih kurang keras. Baru beberapa hari, sudah datang lagi membuat onar. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Toh nyawamu sudah di ujung tanduk. Ngapain masih bengong? Cepat tangkap zombie dewa ini buatku. Ayo kalian. Kalian berdasarkan apa nangkap orang? Namanya Xiao Jie, lalu kenapa? Kenapa? Dia tentu saja melakukan kejahatan. Mustahil. Aku tahu Xiao Jie anakku memang punya banyak kekurangan. Dia memang agak malas, agak bodoh, agak manja, juga agak kurang sopan. Tapi, gimana ya? Dia juga adalah Wang Fei yang dinikahi Wang Ye secara sah. Bagaimana kalian bisa memperlakukannya seperti ini? Selama aku ada di sini, siapa berani menyentuh sehelai rambut pun nonaku. Tak perlu banyak omong dengan dia. Bawa pergi, bawa bajingan ini bersamanya. Saudara-saudara, sampai jumpa. Akhirnya tiba. Bibi, aku sudah membawa bajingan dari rumah terpisah itu. Zombie, apakah kau tahu dosamu? Tidak tahu. Tidak tahu bahwa kau menyimpan niat jahat dan meracuni pangeran. Dosa yang tak termaafkan. Meracuni? Sudah berapa tahun aku masuk ke kediaman ini? Wajah pangeran pun belum pernah kulihat. Bagaimana mungkin aku meracuninya? Benar-benar tak menangis sebelum melihat peti mati. Bawa orang itu ke sini. Sepertinya kau masih berharap nyawamu diselamatkan. Kelihatannya ini lagi-lagi jebakan yang direncanakan matang-matang untuk mencelakaiku. Mi Tai Fei itu memang Wang Fei yang menyuruhku antar. Aku tidak tahu dia akan meracuni di dalamnya. Tai Fei, ampuni nyawaku. Tai Fei, ampuni nyawa hamba. Aku sendiri melihat Wang Fei memberikan mie itu kepada Siang-Siang. Aku juga melihatnya. Iya, aku juga melihatnya. Ternyata saat orang sudah kehabisan kata-kata, memang benar-benar bisa tertawa. Benarkah? Kau memanfaatkan Siang-Siang untuk meracuni dan membunuh Wang Ye. Masih belum mengaku bersalah. Masih belum mengaku bersalah. Tolong ambilkan obat untuk nona kami. Dia sudah demam 3 hari. Ah! Ini uang susah payahmu. Kalian terlalu memandang tinggi aku. Sejak aku menikah masuk ke kediaman Wang. Makan tak kenyang, pakaian tak cukup. Di musim dingin yang beku bahkan tak ada sepotong arang untuk menghangatkan badan. Sakit cari tabib masih harus keluar uang ekstra untuk memberi upah. Kalau tidak punya perak, ya makan rumput liar untuk bertahan hidup. Aku yang seperti ini,
bisa memanfaatkan siapa? Seluruh kediaman pangeran. Hanya Xiaomen yang hidup saling bergantung denganku. Kalian begitu susah payah merencanakan ini semua. Sebenarnya kalian ingin menceraikanku, atau menuduhku membunuh suami sendiri. Kenapa sekarang diam semua? Ayo, beri jawaban yang tegas. Manis mulut dan berwajah menjilat. Inmo, jangan dengarkan omong kosong perempuan murahan ini. Kau bukan tidak tahu mulutnya suka memutarbalikkan fakta. Menurutku, menghadapi orang seperti ini harus pakai hukuman. Ayo, orang-orang, hukuman berat dulu. Siksaan berat. Nona kepala rumah tangga kami difitnah. Dia tidak bermaksud membunuh pangeran. Mohon Tai Fei berikan keadilan. Hukuman abadi. Jangan lukai nona kami. Kumohon, putri mahkota. Xia Ma bersedia membawa nona menaati hukum. Apa? Kamu mau pakai air untuk apa? Dewa Yoga, sungguh tak tahu malu. Nona Su terus menekan saya. Hanya demi seorang pria saja. Kalau kamu mau, bilang terus terang, aku serahkan dia padamu. Tapi apa kamu punya kedudukan permaisuri di istana ini? Apa ini jelek banget ya? Bibir mati, gigi jadi dingin. Nasibku hari ini adalah besoknya Nona Su mati. Kau masih berani mengatakan hal menakutkan di sini. Kalau kau tidak bicara, aku hampir lupa keberadaanmu. Kau ini teman tua yang makan nasi tapi tak kenyang. Kau ini pengikut setia di istananya. Tipu muslihat Nona Su ini masih bisa menipu kau. Ini pasti orangmu. Siapa sangka hari ini? Apakah kau diam-diam mengizinkannya? Kau masih berani memfitnah aku. Berniat jahat. Tunggu sebentar. Suara ini terdengar sangat familiar. Kau harus membayar sedikit harga atas perbuatanmu. Kau adalah pelayan di rumah ini. Kau ternyata menyamar sebagai pengawal untuk mempermainkan aku. Soal hari ini, apa kau tidak seharusnya memberiku penjelasan? Penjelasan. Penjelasan apa yang harus aku beri? Orang yang menuduhmu lebih tahu betapa tidak adilnya tuduhan itu terhadapmu. Karena kau bilang kau tidak bersalah. Kalau begitu aku tanya, mangkuk mie itu, kau yang buat? Ya. Kau yang memberikannya kepadanya? Ya. Apakah racun di dalam mie itu kau yang taruh? Kalau kau anggap bukan, ya bukan. Kalau kau anggap iya, ya iya. Sepupu, lihat, dia sudah mengaku. Kalian hari ini begitu susah payah. Tak lain, hanya ingin aku menyerahkan jabatan Wang Fei sialan ini. Sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan begini. Tidak kuberikan padamu. Sudah, sekarang kau puas belum? Jiang Xiao, aku beri kamu kesempatan terakhir. Selama kamu mau mengakui kesalahan dan memperbaikinya, tidak lagi membantah, maka perkara hari ini, aku tidak akan kejar lagi. Pangeran Jihun benar-benar memberiku anugerah besar. Mau memberiku Jihun, kau buang aku di paviliun terpisah. Beberapa tahun tidak pernah bertemu. Pernahkah kau terpikir memberiku kesempatan? Di kediaman Wang aku dihina segala macam cara. Disiksa dengan berbagai cara. Pernahkah kau berpikir untuk memberiku kesempatan? Sekarang kau di sini dengan belas kasihanmu yang angkuh. Benar-benar sangat menggelikan. Sekarang sampai jadi keadaan seperti ini. Bukannya semua karena kau berpura-pura baik hati. Menipumu jauh lebih keji daripada mereka. Wang Ye,
Wang Ye, saudara sepupu King Er. Orang-orang, tangkap perempuan beracun yang meracuni dan hendak membunuh Tuan Wang ini. Masukkan dia ke penjara besar. Biarkan dia pergi. King Er. Berhenti. Berhenti. Kalau mau pergi, tinggalkan dulu semua barang kediaman Tuan Wang. Sudah boleh belum? Baju yang kau pakai itu juga milik kediaman Tuan Wang. Baiklah, semuanya ku kembalikan padamu. Sekarang aku tidak berutang apapun lagi kepada kalian. Aku, Jiang Xiao-Xiao, mulai hari ini tidak ada hubungan lagi dengan Istana Wang. Sama sekali. Wang Ye. Anoreksiamu ini, apa perlu aku bantu? Kamu bisa bantu aku. Hanya perlu kamu bayar sedikit harga kecil. Kamu tidak apa-apa kan? Kamu orang dari kediaman ini. Apakah kau sengaja menyamar jadi pengawal untuk menggodaku? Budakmu. Adalah Siang. Kekasihmu. Nona, mencuci 1 ember pakaian 5 kain tembaga. Kami sudah mencuci selama 15 hari. Baru dapat 75 kain tembaga. Kalau terus begini, kita harus berapa lama lagi? Baru bisa punya tempat tinggal yang tenang. Ya, aku sih tidak keberatan. Hanya saja tubuh Nona adalah tubuh putri bangsawan. Tidak mungkin setiap hari tidur di gudang kayu bakar. Tuan dan Nyonya sudah lama meninggal dunia. Kami berdua wanita lemah ini masih bisa bergantung pada siapa lagi? Xiaomen, percayalah padaku. Kita tidak perlu bergantung pada siapapun. Kyoto yang luas ini, pasti ada tempat untuk kita berpijak. Aku pasti akan membuka jalan sendiri di sini. Gedung Yanyu sedang merekrut koki dengan gaji tinggi. 1 bulan 50 tael. Uang ini bukan sembarang orang bisa dapatkan. Gedung Yanyu itu tempat apa? Restoran kerajaan nomor 1 di Kyoto. Orang yang bisa makan di tempat itu pasti kaya raya atau bangsawan. Kalau bisa masuk ke sana. Ah, mana semudah itu. Tiba-tiba terang kembali. Ada desa baru di depan. Ayo ke gedung Yanyu. Hai. Kakak. Keluarga Jiang sudah pergi. Kenapa pernikahanmu dengan Wang Ye belum juga ada kepastian? Wang Ye baru saja sembuh dari sakit. Tai Fei ingin menundanya beberapa hari lagi. Masalah ini harus segera diselesaikan.
Jangan sampai kelewat lama malah banyak halangan. Ayo pergi, kamu bangun lagi. Sayang, cepat pergi. Tak heran ini restoran kerajaan nomor 1 di Kyoto. Dia jadi kurus. Selama setengah bulan ini, Wang Fei dan Xiao Men hanya mengandalkan pekerjaan serabutan di luar untuk bertahan hidup. Nona ini, Mau makan atau menginap? Kudengar kalian sedang mencari juru masak terkenal. tamu terhormat. Anda ingin bertemu dengan siapa ya? Aku ya. Siapa? Dia mau bikin kelompok sendiri. Cewek kecil dari mana ini? Gak tahu langit sama bumi. Masih kira sini toko kosmetik ya? Lihat tuh badannya yang kecil itu. Bisa apa pegang golok-golok gergaji 2 tangan aja ragu. Beneran deh. Gak bisa. Kenapa kamu perempuan sih? Perempuan gak boleh ya? Di pengumuman itu nggak tertulis. Hanya terima laki-laki, nggak terima perempuan. Koki kepala di dapur itu dari dulu memang laki-laki. Yaitu kami para laki-laki. Selalu laki-laki. Makanya nggak merekrut perempuan. Gimana mau rekrut? Kalian takut perempuan itu binatang buas yang bakal melahap kalian. Jangan lupa, kamu juga dilahirkan oleh perempuan. Kamu datang cari masalah ya? Kamu juga nggak lihat ini tempat apa. Mana boleh kamu seenaknya bicara sembarangan di sini. Cepat keluar dari sini. Nona, kamu percaya cinta pada pandangan pertama nggak? Kamu percaya cinta pada pandangan pertama nggak? Bukankah itu Pangeran Cheng Zijun, playboy nomor 1 di Kyoto? Katanya tuan muda Cheng ini keluarganya kaya raya, playboy dan penuh gairah. Kekasih-kekasihnya itu berderet-deret loh. Yang disebut cinta pada pandangan pertama hanyalah nafsu karena melihat kecantikan. Bisa kamu terhadapku, tentu saja juga bisa aku terhadapmu. Apa jadinya ini? Di depan umum malah tarik-menarik dengan laki-laki lain. Pangeran, putri. Nona Jiang sudah meninggalkan kediaman pangeran. Orangnya memang sudah pergi dari kediaman, tapi belum secara sah. Statusnya saat ini masih putri dari kediaman pangeran ini. Pangeran ini sedang cemburu. Tapi, kau bukan tipe yang aku suka. Karena gedung Yanyu merekrut juru masak terkenal. Kalau begitu, seharusnya kemampuan memasaklah yang menentukan apakah aku diterima atau tidak. Menurutku apa yang dikatakan gadis ini sangat masuk akal. HMPH. Kemampuan memasak pun kau berani sebut. Kemampuan memasak, lihat penampilannya, apa dia bisa masak? Masak? Aku rasa dia bahkan tidak tahu cara memotong sayur. Saja. Kamu. Bagus semua, pinjamkan sebentar. Bagus semua, pinjamkan sebentar. Pisau tidurnya bagus. Teknik memotong ini. Tanpa latihan 5 tahun pasti nggak bisa iya. Wanita tak kalah dari pria. Nonanya jago banget motongnya. Gimana? Sekarang gedung Yanyu ini, nona besar aku ini masih boleh masuk atau tidak? Kamu kira gedung Yanyu ini tempat sembarangan apa? Benar-benar seperti hantu yang tak tahu diri. Trik murahan. Sombong sekali. Gedung Yanyu itu rumah bordil kerajaan nomor 1 di ibu kota. Dengan ilmu setengah matengmu itu juga pantas. Rumahmu di pinggir jalannya. Maksudmu apa? Kepo banget sih urusan orang. Apa hubungannya denganmu kalau aku mau masuk gedung Yanyu? Kamu
Kamu masih belum tahu ya? Kalau mau masuk gedung Yanyu ini, harus lewat guruku dulu. Ada yang Nona belum tahu. Pengurus gedung Yanyu ini adalah sahabat lama Shen Yuchu. Pengurus sedang berkelana kemana-mana. Tugas penting memilih juru masak unggulan untuk gedung Yanyu. Tentu saja jatuh ke tangan Shen Yuchu. Sekarang kau masih merasa bisa masuk gedung Yanyu ini. Ternyata seleksi juru masak terkenal di gedung Yanyu. Yang dibandingkan bukanlah kemampuan memasak, melainkan apakah pernah menyinggung si sarjana. Kata-kata Tuan Muda Chen sangat bijak. Memilih juru masak terkenal tentu saja dilihat dari kemampuan memasaknya. Hanya saja Nona Jiang ini hanya punya keterampilan memotong. Belum terlihat kemampuan memasaknya. Hahaha. Tante, dia bisa masak apa ya? Men lihat, gedung Yanyu ini kamu pasti nggak bakal bisa masuk. Tapi ada satu tempat yang bisa aku rekomendasikan buatmu. Rumah jagal di sebelah barat kota sedang butuh orang untuk bikin makanan babi. Menurutku kamu itu benar-benar hahaha. Kalianlah yang seharusnya bikin makanan babi makanan anjing. Ku malah punya saran. Karena kita saling gak mau mengalah. Mending kita saling hina aja. Siapa lebih hebat, kita buktikan saja. Hahaha, aku nggak salah dengarkan. Kamu mau dia adu masak sama kita. Ini benar-benar mencari malu sendiri. Tuan Muda Chen, menurutmu dia pantas? Kamu nggak berani ya? Nggak berani ya? Hahaha. Adu sama aku. Gadis kecil, kamu benar-benar nggak tahu langit tinggi bumi tebal. Dia bilang mau adu dengan siapa? Shen Yuchu, apa dia sudah gila? Dia tahu nggak sih latar belakang Shen Yuchu itu apa? Umur 17 tahun sudah jadi kepala dapur pribadi kaisar. Dapur pribadi kaisar itu apa sih? Sembarang tukang bantu di sana. Itu sudah level juru masak terkenal di Kyoto. Belum lagi Shen Yuchu. Menurutku dia, takutnya bahkan murid kecil Shen Yuchu pun nggak bisa dia kalahkan. Baiklah, hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Tapi kalau kau kalah, yang kalah harus memotong sendiri jari telunjuknya dan pergi dari Kyoto. Berani tidak? Ada yang tidak berani. Hanya saja kalau aku yang menang. Aku ingin menjadi kepala koki di gedung Yanyu ini. dia lebih memilih jadi tukang masak daripada tinggal di kediaman pangeran. Dengan kemampuan masakmu yang payah itu, masih mau menggusur guruku. Ditambah satu orang seperti kau pun, aku tetap akan pergi. Masih bengong apa? Sama-sama maju. Kenapa sekarang takut? Takut kalah potong jari. Aku juga seorang Siapa takut? Ayo kita adu. Maksudnya apa? Dia bilang Kiang. Maksud Nona Wang adalah Hongxi dan Shen Yu, guru dan murid, akan bertanding. Dia gila ya? Dia sudah gila. Dia tahu nggak sih apa yang dia omongin? Besar sekali mulutnya. Aku mau lihat seberapa hebat kemampuanmu. Hidangan lezat. Setiap orang punya selera masing-masing. Hanya membuat masakan yang dia kuasai. Kurang adil rasanya. Bagaimana kalau kita tentukan menang kalah dengan satu hidangan? Baik. Kalau begitu mari kita buat hidangan langka di dunia. Renmin Sihai. Hahaha Ren Sihai. Hidangan Feng Yun Sihai yang sudah lama hilang. Konon hidangan ini hanya tercatat di buku resep. Belum pernah ada yang berhasil membuatnya. Feng Yin Sihai. Nama saya Jiang Xiao Xiao. Saya seorang koki. Baru saja tadi, aku dengan hidangan legendaris dunia kuliner yang sudah lama hilang. Feng Yin Sihai memenangkan juara kompetisi perebutan dapur. Ternyata hidangan yang paling aku kuasai adalah Feng Yin Sihai. Restoran Xiao Yuchu terlalu keterlaluan. Di dunia ini, berapa orang yang bisa membuat Feng Yin Sihai? Terakhir kali hidangan ini muncul adalah 40 tahun lalu. Nona Jiang begitu muda.
Bagaimana mungkin menguasai rahasia hidangan ini? Kata-kata Tuan Cheng ini keliru. Feng Yin Si Hai memang sangat jarang ditemui. Tapi bukan berarti tidak ada resepnya yang tersisa di kalangan rakyat. Meski aku sudah tua, Tapi sama seperti Nona Jiang, aku juga belum pernah melihat Feng Yin Si Hai. Dari mana datangnya tuduhan menindas orang? Resep yang ada di rumahku. Itu. Tuan Muda Qiang, tidak boleh karena ingin membela kekasih lalu mengabaikan fakta. Bukan. sudah cukup. Cukup sekali saja. Tapi masakannya benar-benar enak. 3 hari lagi, jam yang sama. Kita bertemu di gedung Yanyu untuk menentukan pemenang HNG. Tunggu sebentar. Nona Jiang, kau seharusnya tidak menerima tantangan itu. Mengapa? Shen Yuchu menggelengkan kepala. Melihat ke seluruh Kyoto, tidak ada yang bisa menandinginya. Murid kecilnya itu kelihatannya masih muda. Sebenarnya yang terhebat adalah ketulusannya. Beberapa tahun lalu di perjamuan istana, aku pernah mencicipi masakannya. Tak kalah dengan juru masak kerajaan Shen. Kamu tahu mengapa masakan juru masak Shen tak tertandingi di ibu kota? Saya tidak tahu. Itu karena nona ini belum muncul. Kamu kesini mau apa? Lewat saja. Kamu lewat sini untuk menertawakan aku? Atau untuk membantu sepupu segarmu itu? Kamu bukan lawan Shen Yuchu. Tuan Muda Chen, hari ini terima kasih atas niat baikmu. Terima kasih. Tunggu aku berhasil merekrut Shen Yuchu. Pasti akan memasak sendiri. Sebagai tanda terima kasih, Tuan Muda Chen juga bisa tenang. Aku benar-benar tidak akan merekrutmu. Kamu mau memasak untuk dia. Kalian berdua kan baru saja kenal. Pangeran Wu, apakah kau pernah mendengar satu pepatah yang berbunyi, bertemu seperti sudah lama kenal? Jiang Xiao, jangan lupa. Kau masih putri mahkota kediaman Pangeran Gu. Ingatan pangeran memang sangat buruk ya. Aku dan kediaman Pangeran Gu kalian sudah lama putus hubungan. Kau kenapa? Menyesal ya? Makan salah bilang padaku sudah terlambat. Aku cemburu sampai ke langit-langit. Yang nggak bisa ditulis itu kata-kata makian buat aku ya. Wangi sangat sedih karena kamu. Siapa sangka musang kuning mengalahkan. Menyiapkan semua ini. Oh iya, kamu tahu di mana bisa beli Shen sangat dalam nggak? Danau Permata. Itu tempat apa? Itu tempat yang bisa membeli segala macam barang langka dan berharga. Cuma pemiliknya agak aneh sifatnya. Barang hanya dijual kepada orang yang berjodoh. Kalau begitu harus pikirkan cara. Aku berteman baik dengan pemiliknya. Kalau begitu kau pasti tahu minuman apa yang disukai pemiliknya. Minum arak bagus sambil bersaja pada bulan. Mabuk sampai tak sadarkan diri. Minum sendirian tak seenak minum berdua. Bos, coba lihat arak saya ini bagaimana. Minumannya bagus, mau tukar dengan teripang apa? Arak segini mana cukup.
Apakah harus menghabiskan seluruh guci anggur ini? Tentu saja tidak. Habiskan teripang-teripang ini, lalu kau boleh ambil sesukamu. Nona, tidak boleh. Kalau meminum semua ini bisa membunuh orang. Bagaimana kalau kita pergi memohon pada pangeran? Mustahil, aku sama sekali tidak akan merendahkan diri di depannya. Janji seorang Junzi. Susah dikejar 4 kuda. Ayo, malam ini. Pangeran dan putri, dia pergi ke paviliun harta karun. Apa? Nona Jiang sudah menghabiskan 1 guci. Masih mau minum lagi. Tentu saja. 当然， Nona, Anda benar-benar tidak boleh minum lagi. Aduh. Hahaha. Aku masih bisa. Aku masih bisa. Nona. Aku mau duduk. Sisanya tinggal 5 hari lagi. Haha, baik. Putriku belum perlu tuan muda Chen repot-repot mengkhawatirkannya. Putriku belum perlu tuan muda Chen repot-repot mengkhawatirkannya. Pangeran Kuo benar-benar kuat minum. Kusarankan Tuan Muda Chen lebih baik menjauhi putriku. Kalau ada lain kali, yang patah di pergelangan tanganmu bukan cuma hukuman ringan. Cok ganteng banget. 美男子， Disangka di sini ternyata ada begitu banyak wanita cantik jelita. Salah. Kok kamu mirip banget sama bajingan Wei Chengqin itu? 是那个混蛋。 Percaya pada orang kecil, tidak bisa bedain benar salah. Masih berlagak seperti Wang Ye. Laki-laki sampah. Benar-benar pintar menipu aku. Laki-laki sampah. Wajah ini tampan sama seperti Gu Changqing. 一样帅。 Aku kira kamu benci aku.
Ternyata malah punya niat tidak senonoh padaku. 100 poin. Tak disangka Putri Wang Fei begitu dalam perasaannya terhadap seorang jenius sepertiku. Tambah lagi 100 poin. Jangan berisik. Kalau nggak bisa minum ngapain sok romantis? Kasih aku, haum. Masih bisa minum lagi. Lepasin aku dong. Kasih aku. Susah payah aku nabung sebanyak itu. Datang ke tempat sialan ini. Semuanya langsung lenyap. Haum. Selalu minta uangku. Kembalikan semua uangku. Ah, banyak sekali uang. Dengan uang ini, aku bisa beli banyak sekali bahan makanan berkualitas tinggi. Juga baju-baju cantik dan... Adik ganteng, semua uang ini buat kamu. Temanin aku main, ya. Wang Fei, di mana nyonya belajar hal-hal aneh-aneh begini? Boleh nggak sih? Boleh nggak? Baik, terlalu bagus. Cowok ganteng ini milikku. Pangeran. Dia ah. Kamu jangan pergi. Temani aku nggak pergi. Aku di sini saja. Kalau gitu aku taruh di sini ya. Aku taruh di sini ya. Sudahlah. Ada apa denganmu? Siapa itu Lian Xiang? Memalukan sekali, mabuk sampai segitu. Ini di mana? Ini kediaman lainku di Fuding. Haha. Wang Ye punya banyak kediaman di Fudingnya. Apa masih memelihara beberapa wanita cantik juga? Aku sudah tahu kok, kalian para pria itu selalu punya kekasih baru, kekasih lama, istri dan selir berkerumun. Saya tidak punya, saya khawatir jumlahnya tak terhitung. Istana Pangeran Gu dari awal hingga akhir hanya memiliki satu Wang Fei, yaitu kau. Ah, itu. Aku kemarin malam minum alkohol. Aku ini daya tahan alkoholnya nggak bagus. Sekali mabuk aku langsung blank. Apa yang terjadi aku sama sekali nggak ingat. Wajah ini sama datarnya kayak Gu Changqing. Semalam. Gak ada apa-apa. Oh. Ah, kalau gitu baguslah. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Tunggu sebentar. Aku sudah suruh Yanning membereskan kamar Ting Xiong. Kamu pulang tinggal di sini lagi ya. Kenapa? Bukankah aku sudah minta maaf pada ibu selirmu? Juga tidak takut aku meracuni. Aku cuma merasa, kau seorang wanita lemah hidup sendirian di luar pasti susah. Di Wangfu tentu ada yang merawatmu. Sebenarnya kau ingin merawatku atau ingin mengurungku? Mereka sedikit saja menyukaimu. Gu Wang Ye,
Kau, jangan-jangan mengira setiap wanita ingin tinggal di Wangfumu, kan? Tempat itu bagiku hanyalah penjara yang mengurungku saja. Aku lebih baik tinggal di jalanan daripada kembali ke sana. Kamu apa kamu? Pergi sana cari sepupu kesayanganmu. Dia paling suka kediaman pangeranmu itu. Nona merebus sup ayam untukmu. Kalau tidak mau minum, kita pergi. Ini untukmu minum. Nona, dia semalam. Aku sudah suruh Yan Ming membereskan seluruh Ting Yusuan. Sudah selesai. Kamu pindah kembali ke sana saja. Peh, siapa yang mau? Sok berlakon baik. Nona, menurutku kau mungkin salah paham terhadap Wang Ye. Kenapa kamu malah membela dia? Bukan begitu? Aku hanya merasa Wang Ye orangnya sangat baik. Tadi malam dia merawatmu sepanjang malam. Adik ganteng, uang ini semua untukmu. Temanin aku main, ya. Ini bukan aku yang curiga. Ah, sama sekali bukan, sama sekali bukan. Dulu kukira Wang Ye itu dingin dan tak berperasaan. Tapi sekarang terlihat dia benar-benar baik pada Nona. Siapa yang peduli? Berita ekstra, berita ekstra. Lomba memasak Dian Yulou sebentar lagi akan dimulai. Lihat-lihat dulu, coba lihat. Lewat jangan sampai kelewatan. Pasang taruhan, taruhan ditutup. Semuanya tanpa batas waktu. Silakan pasang taruhan. Seharusnya tidak ada yang sebodoh itu. Gadis ini. Sekilas sudah jelas Shen Yunshu pasti menang. Kok tidak ada yang memilih aku? Orang-orang Chengdu semua menganggap Sheng Rixi akan menang. Jujur saja, kalau bukan karena kau adalah nona rumahku, aku juga akan memilihmu. Lalu, nama apa? Aku nggak bisa tekan diri sendiri buat pindah kerja. Sini. Cuma satu. Kurangin semua buat aku. Kalau kita cuma punya 20-an lebih teman. Kalau kalah, bukan kalau kalah, kasih ke aku. Kerajaan Jiangkuo dalam negeri. Buddha pernah lihat yang itu. Ternyata benar ada orang yang percaya dia bakal begini hari ini. Aku tambah 20 TL lagi. Modal kecil menang besar. Hari ini aku mau menang sampai penuh mangkuk. Sepertinya 500 TL pangeran ini. Bukan datang begitu saja. Aku juga pasang pada Nona Jiang. Apa gadis ini benar-benar punya kemampuan hebat? Sudahlah, sekalipun punya kemampuan hebat, apa bisa mengalahkan Shen Yu untukku? Fu bercanda apa? 1000 TL ah. Kalau kita menang. Aku mau nambah taruhan. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. Nona Zhang, ujian memasaknya akan segera dimulai. Kamu juga persiapan dulu ya. Tenang saja, 500 TL-mu pasti nggak akan hangus. Kompetisi memasak di Pavilion Yanyu resmi dimulai.
Memang bagus. Wah, ini juga luar biasa. Keterampilan memotong sudah mahir. Pantang menyerah, chef Kekaisaran Shen. Lihat gadis Jiang itu, keterampilan pisau tak kalah. Memasak bukan cuma soal keterampilan pisau. Tenang saja, pasti chef Kekaisaran Shen yang menang. Sekarang mengaku kalah masih sempat. Memasak itu tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Jangan bilang aku nggak pernah ingetin kamu. Mau adu masak. Di Kyoto ini nggak ada yang bisa ngalahin guru aku. Itu karena nona muda ini belum datang. Kamu jangan banyak omong sama dia. Nanti juga kamu tahu hebatnya keluarga UPU kami. Sudah selesai. Waktu habis. Baiklah, baiklah. Rasanya segar dan lezat. Pantas saja. Ini adalah hidangan lezat yang hanya ada dalam legenda. Akhirnya bisa mencicipi. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ayo lanjut lagi. Apa maksudnya? Apa masakan ini tidak enak? Baiklah, dunia ini ternyata punya makanan seenak ini. Bisa makan masakan yang selezat ini. Aku mati pun tidak akan menyesal. Aku pilih yang ini, aku pilih yang ini. Aku tidak tahu maksud kalian berdua. Menurut kalian, hidangan mana yang lebih cocok di lidah? Lalu, maksud kalian berdua adalah... Menurut kalian, hidangan mana yang lebih cocok di lidah? Ini sedikit tanda terima kasih. Soal lomba masak masih mohon bantuan Tuan. Nanti aku akan suruh Xiao Cui oleskan pewarna merah di piring. Piring yang ada pewarna merahnya adalah masakan buatan guru. Keterampilan memasak Yu Chu sangat luar biasa. Di seluruh ibu kota, siapa yang bisa menandinginya? Anda tenang saja. Tenang saja. Saya pilih yang ini. Sekarang skor menjadi 1-1 imbang. Suara Anda kali ini sangat menentukan. Aduh. Kita ini keluarga sendiri, jangan bersikap terlalu formal. Ada apa saja, langsung bilang. Kalau urusan rumah tangga sendiri, sampai mati pun aku rela. Hari lomba memasak. Tuan hanya boleh memilih. Piring yang ada bekas lipstik merah di atasnya saja. Saya pilih hidangan ini. Hidangan ini berasal dari... Hidangan ini dibuat oleh Shen Yuchu. Mari kita ucapkan selamat kepada Shen Yuchu. Aku menang, aku dapat uang. Keterampilan memasak Shen Yuchu memang luar biasa. Di seluruh Kyoto ini pun cuma dia satu-satunya. Tapi kalau mau mengalahkanku, nggak masuk akal Bukan yang lain. Lihat saja tampang rakusnya itu. Dia pasti merasa masakanku lebih enak. Gimana dong, Kak Jiang? Guruku yang menang loh. Jari-jari secantik ini, sebentar lagi bakal hilang. Kalau mau menyalahkan, salahin saja masakanmu yang kurang mahir. Dengan ilmu masak setingkat kaki 3 begitu, masih berani dibandingkan dengan guru saya. Saya justru ingin lihat kalau kamu kehilangan jari, masih bisa bertahan di Kyoto ini atau tidak.
Kalian ini mau memohon ampun buat dia. Kalau berani bertaruh, ya harus berani kalah. Apakah Jiang tidak sanggup menerima kekalahan? Bagus sekali kalau berani bertaruh, ya harus berani kalah. Tanyakan pada pelayan ini, apa yang sudah saya lakukan. Ini apa? Gincu. Ini menempel saat dia merias wajahku. Tadi malam. Benarkah? Lihat, gincu merah malam itu. Sama persis dengan yang ada di jari pelayan kecil ini. Maksudnya apa? Jangan-jangan. Bekas asap dan alkohol di tanganmu. Sebenarnya mau ngapain? Sepertinya kau ingin masuk penjara sekali lagi, ya? Saya bilang, iya. Itu nona kami. Yang suruh saya pakai gincu sampai malam. Katanya hanya dengan begini. Papin Wei baru tahu hidangan mana yang dibuat Shen Yuzu. Iya. Itu nona kami. Yang suruh saya pakai kecantikan sampai malam. Katanya hanya dengan begini. Baru setelah mencicipi kita tahu hidangan apa yang sebenarnya dibuat oleh dapur kelahiran. Kenapa mereka melakukan ini? Jangan-jangan kamu dikomentari. Menerima uang dari mereka. Tidak, tidak ada. Omong kosong. Pasti ada sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin. Shen Yichu ingin mengalahkan nona Jiang itu sangat mudah. Kenapa masih melakukan hal seperti ini? Itu harus ditanyakan kepada orang di sini. Aku tidak melakukan ini, jelas ada orang yang sedang menjebak aku. Menjebakmu. Kalau begitu aku justru ingin bertanya. Kemarin 500 orang yang kau bawa pergi dari gedung Yanyu. Dari mana asalnya? Bukan dari hasil berbisnisku? Iya. Masih tidak mau jujur. Serat keluar, tongkat pemukul, lempar ke penjara. Pangeran ampuni nyawa. Pangeran ampuni nyawa. Pangeran ampuni nyawa Pangeran ampuni satu nyawa. Ini diberikan si Yushu kepadaku. Aku juga terima, aku cari juga, aku juga terima. Aku juga sudah terima uang Nona Su. Mereka benar-benar bayar uang untuk suap juri. Apaan sih matahari terbit itu? Bikin aku rugi uang. Gak bisa gini, kalah uang harus mereka yang ganti. Pokoknya ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi. Saudara-saudara, harap tenang dulu. Ganti rugi. Ganti rugi. Shen Yuchu dan Su Hi berkolusi dengan juri. Cara mereka sangat curang. Gedung Yanyu memutuskan untuk membatalkan kualifikasi lomba keduanya. Hasil lomba kali ini adalah Nona Jiang yang menang. Saya tetap lebih ingin membuktikan diri lewat kemampuan memasak. Tolong cari komentar lain lagi. Baik, saya. Bagaimana rasanya, kalian berdua? Selamat, Nona Jiang. Mulai hari ini, Kau menjadi kepala koki baru di Yanyu Lou kami. Selamat, Nona Jiang. Mulai hari ini, Kau menjadi kepala koki baru di Yanyu Lou kami. Baik. Tunggu sebentar. Nona Su, apa kau lupa taruhan kita sebelumnya?
potong jari telunjuk dan minggat dari Jingdu. Ah! Ah! Ah ah ah! Kali ini aku lepaskan dulu. Pergi sana, Wen Buqi. Mulai hari ini, Suhi dilarang mendekati kediaman Wang satu langkah pun. Baik. Nona, kami menang. Nak, kita sudah tidak punya rumah lagi. Hahaha. Aku pasti akan membuat masalah di sini. Nona, kami berhasil. Nona, kami benar-benar berhasil. Koki istana yang terhormat, malah melakukan hal yang begitu memalukan. Sungguh, Keterampilan memasak kalah sudah biasa. akhlaknya pun begitu buruk. Kembalikan uangku kalian, kembalikan uangku. Keluar dari Gongfeng, keluar dari Gongfeng. Keluar dari Gongfeng. Keluar dari Gongfeng, keluar dari Gongfeng, keluar dari Gongfeng. Kalian berdua. Koki kepala Jiang saat ini benar-benar tidak punya waktu untuk memasak bagi kalian berdua. Kalian berdua. Koki kepala Jiang saat ini benar-benar tidak punya waktu untuk memasak bagi kalian berdua. Putri mahkota ini datang pun kalau mau makan masakan kepala Koki Jiang. Harus antre juga. 500 tael, aku sekarang juga mau makan masakan buatan kepala Koki Jiang. Wang Hiliu, aku harus makan masakan buatan kepala Koki Jiang duluan. Umur 1000 tael. 1.500 tael, 3.000 tael. 3.000 tael, jangankan makan masakan buatan leluhur Jiang, harus beli seluruh gedung Yanyu milikku ini. 3.000 tael, hanya agar bisa segera makan masakan yang dimasak Jiang. Sungguh royal sekali Wang Ye. Bukan hanya Wang Yu saja, para pejabat dan bangsawan ini. Siapa yang tidak ingin segera mencicipi kubis putih babi wangi? Apakah Wang Ye tidak takut restoran Yanyu miliknya, yang menghabiskan ribuan emas, jadi bahan pembicaraan? Demi Jiang Cheng. Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Konspirasi. Konspirasi. Akhir-akhir ini aku melakukan kesalahan. Aku malu bertemu denganmu. Tapi ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Apa itu? Pangeran demi merebut zombie dari pria lain. Di gedung Yanyu menghamburkan uang ribuan emas. Apa? Ayo ke gedung Yanyu. Ya. Sebagai perempuan sudah biasa pamer wajah di luar. Masih berani mempesona tuanku. Biarkan tamu ini mati saja. Ini area dapur. Hati-hati jangan sampai kepanasan. Lihat, tamu ini benar-benar tidak bisa ditanya apa-apa. Jiang Zong bilang tamu ini ngotot mau ke sini. Aku coba larang juga tidak bisa. Kamu datang untuk apa? Kamu datang untuk apa? Mau membuat makanan untuk tuanku makan. Hei, kamu ini sebenarnya mau apa sih? Aku dengar masakanmu enak banget. Aku mau coba. Ternyata si tua bangka ini mau cari privilegia. Ini bukan istana raja milikmu. Semua orang harus muter-muter melayanin kamu. Mau makan ya antre di sana. Nanti sampai giliran aku panggil. Baiklah. Kok si tua bangka ini sekarang gampang diajak ngomongnya. Masalah masa lalu sudah lewat. Kita harus melihat ke depan.
Maksudnya apa? Akhir-akhir ini kediaman Wang Fu jadi sepi sekali. Kalau kamu punya waktu, sering-seringlah pulang ke sana. Bukan begini? Ini lebih menakutkan daripada kamu memukul atau memarahi saya. Apa kamu salah makan obat ya, Fei? Aku datang ke Yan Yulo mau ngapain? Memang datang ke Yan Yulo bisa ngapain lagi? Tentu saja untuk makan. Hujan gerimis ini bisa begitu nyata ya. Aku pesan beberapa menu andalan. Aku Fei, sudah sampai sini? Coba saja deh. Tidak-tidak, mending kamu pergi saja. Hahaha. Kami sebenarnya nggak menyusahkan kamu kok. Nggak kok. Cuma agak kaget aja. Dia mengganggumu ya? Bukan. Lihat dulu ini tempat apa. Siapa lagi yang berani menggangguku? Kalau tidak kamu. Pindah kembali ke kediaman Wang Fu saja. Bukan aku ingin bertemu denganmu. Aku hanya tidak mau. Aku tidak ingin terkurung oleh tembok merah dan genteng abu-abu di ruang yang sempit. Yang aku inginkan adalah langit yang lebih luas. Mana ada yang tidak boleh? Nona Jiang mau. Kamu ganti rugi. Nona Jiang mau. Boleh. Kamu ingin berjuang membangun karir di menara asap hujan ini. Aku dukung. Kamu ingin berkelana menikmati gunung dan sungai, melihat semua pemandangan indah di dunia. Aku ikut, selama itu yang kamu inginkan. Aku akan berusaha memenuhinya. Dari 3.000 air, aku hanya memilih 1 sendok, yaitu Nona Jiang kamu. Gedung Yanyu milikmu, kan? Kalau kau ingin mengelolanya sendiri, silakan saja. Kalau ingin bermitra juga boleh. Aku hanya ingin memberitahumu. Di sisiku, kau selamanya bebas. Kurasa aku lebih cocok untukmu. Tuan Sang, jangan lupa aku sudah menikah dengannya. Nona, ada tamu yang secara khusus memesan masakan buatanmu. Tuan Chen, aku peringatkan. Jauhi dia. Siap menurut perintah. Adegan yang luar biasa. Ini pasti menghabiskan banyak uang, ya. Ini adalah uang hadiah yang Cheng persiapkan untuk Nona Jiang. Mohon Nona Jiang sudi menerima. Ini semua adalah hadiah dari saya. Ini semua adalah hadiah untuk Wang Fei. Ah, sudah cukup. Kalian jangan lagi mengirim barang ke gedung Yanyu. Di sini tempat masak. Jangan ganggu aku jualan dong. Ambil semua, ambil aja. Barusan aku ambil bahan ini dari kotak Yan Ningtai. Sekilas sudah kelihatan ini barang bagus, aku kasih kamu ya.
Nona, antara pangeran dan Tuan Muda Chen, kamu lebih suka yang mana? Keduanya bukan. Mana mungkin? Pasti ada satu yang lebih kamu suka. Aku sama mereka berdua. Cuma teman. Kalau teman memang benar-benar teman. Kenapa kau masih membeda-bedakan? Hadiah dari Tuan Muda Chen satu pun kau tak mau terima. Tapi yang dari Wang Ye, kau sama sekali tak pernah menolak. Mana ada? Kau tak mau terima barang dari Tuan Muda Chen, karena kau tak ingin berutang budi padanya. Sedangkan pada Wang Ye, kau tak sungkan. Itu karena di lubuk hatimu kau merasa kau dan Wang Ye adalah keluarga sendiri. Omong kosong. Hahaha. Nona Jiang, bolehkah kau sudi ikut aku ke tepi sungai untuk menerbangkan lampion bunga? Menurutku hari sudah agak gelap. Tuan Muda Chen sebaiknya pulang lebih awal untuk beristirahat. Tidur lebih awal dan bangun lebih pagi baik untuk tubuh. Nona Jiang, aku sudah tahu isi hatimu. Aku tahu Wang Ye sangat berarti di hatimu. Si jelek ini juga tahu diri. Bukan berarti aku harus mendapatkan Nona Jiang. Hanya, hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku tidak ingin sendirian. Ini hanya permintaan antar teman. Kalau Nona Jiang merasa keberatan. Kalau begitu Cheng tidak akan memaksa. Memeras aku secara moral. Baiklah, cuma melepas lampion saja kok. Ayo kita pergi. Baik. Apa? Pangeran, bagaimana Anda bisa datang? Anda datang mencari Nona. Ya, Nona. Nona sedang pergi keluar. Kalau begitu, Anda tunggu di dalam saja. Tidak perlu, saya tunggu dia di sini saja. Baiklah. Benda ini sepertinya Gu Changqing tidak akan suka. Ya. Terima kasih Nona Jiang hari ini menemani saya merayakan ulang tahun. Perihal hari ini, aku akan selalu mengingatnya di hati. Kita kan teman, tidak perlu sungkan. Nona Jiang, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Sejak keluar dari Menara Yanyu, aku sudah tertarik sekali pada Nona Jiang. Apa yang disebut cinta pada pandangan pertama? Hanyalah nafsu sesaat karena tertarik penampilan. Bisa saja itu yang kau rasakan terhadapku. Tentu saja. Bisa juga aku kepadamu. Sejak saat itu, pandanganku selalu tak bisa menahan diri untuk menatapmu. Itu terjadi di pavilion Yanyu. Banyak perkataanku yang keluar dari hati yang tulus. Selama itu adalah sesuatu yang kau inginkan di dunia persilatan. Aku, Cheng Zijun, pasti bisa memberikannya kepadamu. Aku tahu dunia persilatan. Maukah kau memberiku kesempatan ini? Itu Gu Changqing. Apakah Jiang Hu bersedia memberiku kesempatan ini? Maaf. Aku sudah punya orang yang kusukai. Dia Kuonian. Kami berdua selalu ribut dan bertengkar. Dia punya banyak kebiasaan yang tidak bisa kutoleransi. Tapi aku tetap tak bisa mengendalikan diri. Ingin berlari ke arahnya. Gu Changqing, kamu datang.
Seorang pria dan wanita sendirian, berjalan bersama di malam hari. Apa kata orang? Seorang pria dan wanita sendirian berjalan malam-malam. Apa kata orang Masih muda sekali. Ngomongnya kok kayak orang jadul banget. Masih seorang pria dan wanita lajang jalan malam berduaan. Lalu kamu datang cari aku larut malam ini, maksudnya apa? Apa aku sama seperti dia? Apa aku? Aku ini suamimu. Ingatanmu kok jelek sekali. Jangan-jangan kamu lupa. Aku dan istana pangeranmu sudah lama tidak ada hubungan lagi. Buru-buru ingin memutus hubungan. Menurutku justru kamu ingin ada hubungan dengan dia. Kamu ini memang suka cari masalah. Kalian berdua dengar dulu, apa urusanmu? Minggir sana. Tengah malam begini tidak tidur, malah datang cari aku bertengkar. Aku lihat kamu memang tidak suka aku. Benar sekali. Benar, pangeran ini memang tidak suka. Tidak suka kamu tengah malam berkeliaran dengan laki-laki lain. Tidak suka kamu begitu akrab dengan laki-laki lain. Apalagi tidak suka kamu tertawa-tawa dengan laki-laki lain. Benuang ini sedang cemburu. Kamu cemburu. Lucu sekali, bagaimana mungkin Benuang cemburu? Wang Fei terlalu berperasaan sendiri. Kalau begitu terus saja keras kepala. Gadis ini tidak mau menemanimu bermain. Bye-bye. Dia sudah di sini sangat lama ya. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa keras kepala. Makan malam tetap yang terbaik ya, nasi goreng zombie. Nona, Tuan Wang sudah pergi. Ayo makan malam. Aku cuma suka lihat lampunya bagus. Kalau Nona nggak suka, aku buang sekarang juga. Lampu kelinci yang lucu banget ini, siapa yang nggak suka? Simpan aja deh. Nona, jangan marah sama Tuan Wang lagi ya. Sebelum Nona pulang, Tuan Wang nunggu di luar lama banget. Terus aku dengar dari Yan Yu bilang, lampu kelinci ini dibuat sendiri oleh tuanku. Aku nggak marah kok. Dia cemburu berarti dia suka sama aku. Lucu sekali, mana mungkin Benuang cemburu? Laki-laki sepolos ini jarang banget ada di zaman sekarang. Tadi itu karena perasaan lama kumat. Sudahlah, dibilangin juga kamu nggak ngerti. Pergi sebarkan satu berita buat aku. Tuanku, tidak baik. Putri Wang Fei berdiri di luar gedung Yanyu sedang merekrut suami idaman. Apa? Lewat jangan sampai kelewatannya. Koki utama Yanyu Lou, Jiang Zuchu, sedang mencari suami idaman. Kecantikan Jiang Zuchu ini, keahlian memasaknya terkenal seantero negeri. Entah tuan muda dari keluarga mana yang akan dipilihnya. Saudara kecil, apakah kau tahu pria seperti apa yang disukai Jiang Zuchu? Tentu saja tahu. Tinggi badannya 188. Badan bagus ada. Wajah cantik, ganteng juga ada. Perut six-pack ada, dada bidang juga. Yang paling bagus kalau punya bakat. Kalau nggak punya bakat ya yang penting bisa cari uang. Guru besar Koki, aku kaya raya, tinggiku 188. Kamu tahu nggak sih apa yang lagi kamu lakukan? Ini namanya rekrut menantu laki-laki. Memangnya nggak ada Paman Hili? Kamu masih putri mahkota kediaman Pangeran Gu. Paman Hili ya. Sia Oman, bawa kotak itu ke atas.
Aku tidak setuju itu masuk akal. Aku tidak setuju itu masuk akal. Kenapa? Karena aku menyukaimu. 我喜欢你。 Aku ingin kau kembali ke kediaman Wang. Bukan hanya karena kau adalah Wang Fei, tapi karena aku menyukaimu. Aku ingin melihatmu setiap hari. Aku tidak mau melihat laki-laki lain mendekatimu. Hari itu aku sedang cemburu. 就是在吃醋。 Xiao Men membuka kotak itu. Benar-benar masuk akal sekarang. Hidup bersama, hati saling tercetak. Sehati, otomatis saling memahami. Oh. Nona dan Tuan Wang akhirnya menjadi suami istri. Kakek dan nyonya pasti akan tenang setelah tahu ini. Ayo semua cepat. Sebentar lagi kita mulai buka. Ada apa denganmu? Gak apa-apa. Muka kok item banget gini. Nanti pelanggan datang pada kabur semua ditakutin sama kamu. Masih bilang gak apa-apa. Kamu seharian ngumpet di New. Kamu tahu hari ini hari apa gak? Hari apa sih? Hari produksimu. Itu kan hari ulang tahunku. 生日， Iya juga sih. Terima kasih. Ah, hari ini kan Kixia. Bukannya Lou Yanyu terlalu sibuk sampai aku nggak bisa keluar. Tenang aja. Malam ini aku pasti pulang. HM. Jiang Sufu. Meja pertama hari ini pesan Feng Yin Sihai. Kita persiapkan dulu. Feng Yin Sihai datang. Semua siap-siap semua. HM. Potong ini dulu. Aku kangen kamu. Meskipun setiap hari bisa bertemu denganmu, tapi aku tetap sangat merindukanmu. Aku juga setiap saat memikirkanmu.